Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hugo Jinarko dari kelas 3B1. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai rangkaian open komparator yang merupakan tugas dari proyek akhir mata kuliah elektronika analog. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu rangkaian komparator. Rangkaian open komparator adalah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk membandingkan dua nilai, kemudian memberikan hasilnya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kemudian op-amp akan membandingkan kedua suara input tersebut. Kemudian hasil komparasi dua tegangan tersebut akan menghasilkan tegangan saturasi positif dan tegangan saturasi negatif. Nah, rangkaian op-amp komparator akan membandingkan tegangan yang masuk pada satu saluran input dengan tegangan pada saluran input lainnya yang disebut tegangan referensi. Nah, tegangan output akan berupa tegangan high atau low sesuai dengan perbandingan Vin dan V referensinya. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita rangkaian komparatornya. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Mulai dari baterai, LED, LM324, resistor, potensio, dan langsung saja kita susun rangkaiannya. Ya, di sini sudah jadi rangkaian komparator ya. Di sini saya menggunakan satu buah baterai, satu buah ground, lalu ada potensiometer dengan saya 1000 ohm, lalu ada 3 buah resistor dengan muatan masing-masing 1000 ohm, lalu ada IC op-amp LM324 maksud saya, lalu ada LED berwarna kuning, dan 2 buah DC voltmeter. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah resistor untuk menghambat tegangan yang masuk dari baterai ini, dari sumber tegangannya, misalnya 9 volt, yang nantinya akan dihambat atau dikurangi sumber tegangan utamanya menjadi setengahnya atau 4,5 volt. Kemudian di sini ada potensiometer. Di sini potensiometernya berguna untuk mengatur sumber tegangan yang masuk ke kaki positif IC ini, IC 324. Bedanya kalau resistor yang tadi itu untuk menghambat tegangan yang masuk ke kaki negatif, lalu potensiometer ini untuk mengatur tegangan yang masuk ke kaki positifnya. Dan potensiometer ini, tegangan yang masuk dari potensiometer ini ke positif akan masuk sebagai Vin, dan yang masuk melalui kaki negatif ini akan menjadi V referensi. Nah, di sini apabila Vin-nya yang masuk dari sini lebih kecil dari V referensinya, maka yang masuk adalah kaki negatifnya, yaitu memasukkan tegangan dengan potensial negatif, nantinya akan masuk ke sini. Lalu dari sini ada tegangan potensial negatif lagi masuk ke kaki LED yang lainnya. Lalu di sini akan terjadi benturan atau pertemuan antara tegangan dengan potensial negatif dan tegangan potensial negatif. Maka di sini tidak akan terjadi beda potensial, dan akan mengakibatkan LED tidak akan menyala. Lalu apabila Vin-nya lebih besar yang masuk ke kaki positif ini dan V-ref-nya lebih kecil, maka yang masuk ke IC ini adalah tegangan dengan potensial positif, dan akan bertemu dengan tegangan potensial negatif, dan akan mengakibatkan
terjadinya beda potensial, yang mana akan menimbulkan LED yellow ini akan menyala setelah adanya beda potensial. Dan selanjutnya kita jalankan saja rangkaiannya. Nah, di sini dapat dilihat tegangan yang dari potensiometer ini yang masuk ke kaki positif itu sebesar 7 volt. Sedangkan yang masuk ke kaki negatif ini setengah dari baterai ini 9 volt. Itu adalah 4,5 volt. Nah, di sini masuk adalah tegangan positif. Dan di sini terjadi beda potensial, maka LED bisa menyala. Nah, selanjutnya apabila kita atur yang tegangan yang masuknya ini lebih kecil, itu lebih kecil dari 4,5 volt, seperti contohnya 3,6 volt, maka yang masuk ke sini adalah tegangan yang negatif. Nah, lalu di sini tidak terjadi peristiwa beda potensial dan akan mengakibatkan LED ini tidak menyala. Seperti itu. Nah, ini merupakan rangkaian komparatornya untuk di software Proteus. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan rangkaian komparator yang setelah saya buat untuk saya tempel atau saya pasang di PCB layoutnya nanti. Nah, ini merupakan rangkaian komparator yang sudah saya buat untuk ditempelkan di PCB layoutnya nanti. Di sini dia ada IC 324-nya, ada resistor, ada potensiometer, resistor, terus ini ada potensiometer, ini ada LED maksud saya, ada resistor lagi, dan yang terakhir ada baterai 9 volt. Dan rangkaian ini yang akan saya print dan akan saya pasang di atas PCB layoutnya nanti. Seperti itu. Jadi sekarang langsung saja kita print rangkaian komparator ini dan kita pasang ke rangkaian, misalnya ke PCB-nya, ke atas PCB-nya, agar bisa cepat dilakukan penyusunan rangkaian. Ya, di sini sudah saya print rangkaian yang dari Proteusnya dalam bentuk PCB layout. Di sini saya nge-print sebanyak 3 buah, saya perbanyak. Di sini saya setelah saya print saya fotokopi, karena tinta fotokopi dan tinta print itu sangat berbeda. Jadi tinta fotokopi itu lebih mudah nanti menempelnya di PCB. Nah, setelah kita print kita gunting rangkaiannya atau layoutnya seperti 1 buah saja. Di sini ukuran yang saya guntingnya sekitar seukuran dengan PCB-nya yang sudah saya siapkan. Setelah saya gunting, di sini kita tempelkan layoutnya pada PCB bagian atas, lalu kita kasih autan di pojok kiri bawah dan pojok kanan atasnya nanti. Nah, di sini gunanya autan ini untuk mempermudah proses penempelan rangkaiannya dari yang tadi sudah saya print, untuk mempermudah proses penempelan rangkaian dari kertasnya ini ke atas PCB-nya. Kita ratakan autannya dengan menggunakan tangan. Nah, setelah kira-kira rata, lalu kita tempelkan plastik. Agar lebih mudah meratakannya, kita gunakan koin 1000-an. Nah, kita gosok-gosok lagi kurang lebih 10 menit. Kita gosok-gosok terus hingga rangkaiannya kira-kira menempel dengan rapi atau dengan sempurna. Kita gosok-gosok sampai merata, kurang lebih 10 menit. Nah, setelah digosok-gosok seperti ini, lalu kita lepas nanti, dan
setelah dilepas, lalu kita masuk ke proses etching atau proses perendaman dengan larutan kimia FeCl3. Nah, di proses etching ini gunanya untuk memunculkan jalan konduktornya agar bisa menghubungkan antar komponen. Nah, proses etching ini kira-kira memakan waktu kurang lebih 10-15 menit. Kalau sudah agak menguning warna PCB-nya, kita angkat. Ingat ya, jangan menggunakan tangan langsung. Di sini saya menggunakan tisu. Nah, sudah terlihat bahwa PCB-nya berwarna kuning-kuningan, kuning terang seperti itu. Nah, setelah di etching, lalu kita gosok atau kita amplas dengan menggunakan air. Di sini tujuannya untuk menghilangkan berwarna hitam-hitam itu, yang dimana yang berwarna hitam itu adalah tinta, sisa dari tinta fotokopian tadi. Nah, setelah diamplas terlihat tembaga berwarna emas warna terang seperti itu, dan itu merupakan jalur untuk komponen-komponennya nanti. Maksud saya untuk jalur yang menghubungkan komponen-komponennya nanti seperti itu. Kita amplas sampai hitam-hitamnya hilang dengan menggunakan air. Nah, setelah diamplas, dikeringkan, lalu kita bor PCB-nya. Di sini bor ini agar komponen dapat dipasang. Kita bor sesuai posisi rangkaiannya atau posisi komponennya. Kita bor. Nah, setelah dibor, di sini saya ingin menunjukkan komponen yang saya gunakan, yaitu ada PCB, lalu ada resistor 1000 ohm, lalu ada IC LM324 dengan soketnya, ada potensiometer, lalu ada LED, lalu ada soket baterai, dan yang terakhir baterainya seperti itu. Nah, di sini saya langsung saja mensolder rangkaiannya, saya mensolder komponennya. Kita solder agar komponen terpasang. Di sini saya sedang mensolder komponen resistornya di atas, resistor dengan 1000 ohm, kapasitas 1000 ohm. Solder pelan-pelan. Solder sampai kira-kira resistor itu terpasang dengan kuat dan rapi, tidak bisa dicabut. Nah, kita skip saja hingga ke bagian pensolderan LED. Di situ IC-nya sudah saya solder, resistor sudah saya solder. Sekarang sedang menjalankan proses pensolderan LED. Pastikan lagi LED-nya itu kuat atau solderannya itu kuat agar tidak mudah lepas dari rangkaiannya, dari PCB-nya. Seperti itu. Ada solder yang kuat. Nah, setelah selesai pemasangan komponen, lalu akan kita coba untuk ini adalah hasil dari pemasangan komponennya sudah selesai. Ada potensiometernya, ada IC-nya, ada resistornya, ada LED, lalu ada soketnya, soket baterai maksud saya. Nah, ini ada komponen-komponen yang sudah saya pasang, sudah terpasang dengan rapi dan sangat kuat. Ini tampak bawah dari komponen-komponennya, dan ini merupakan tampak atas dari jalur dan macam-macam solderannya. Di sini terlihat solderannya tampak kosong, tampak sedikit kosong. Mohon maaf karena baru pemula. Bisa dilihat solderan dari soket baterainya, solderan dari resistor, IC, potensio, dan komponen-komponen yang lainnya. Nah, ini dilihat lagi tampak atasnya atau tampak bawahnya dari komponen-komponennya. Ada potensio, ada IC. Nah, IC dan potensio di sini tuh berguna untuk mengatur tegangan yang masuk dari baterai ke IC gitu. Diatur oleh potensiometer itu. Nah, di sini resistor itu berfungsi untuk menghambat tegangan yang masuk juga ke IC-nya ke tidak terlalu besar, khususnya bagi tegangan referensinya. Nah, langsung saja kita coba dengan memasukkan baterai di soketnya.
Nah, di sini sudah saya pasangkan baterainya ke soket baterai. Di sini terlihat LED tidak mau menyala. Nah, sudah saya atur sedemikian rupa menggunakan potensiometer, tapi tetap LED-nya tidak mau menyala. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi yang ada di benak saya kemungkinan ada beberapa faktor. Mungkin dari baterainya yang sudah usang atau baterainya yang sudah habis. Tapi di sini saya membeli baterai baru ya. Tidak sampai sebulan baterainya sudah sebelum saya beli. Dan saya coba lagi di sini untuk menaikkan dan menurunkan tegangannya dari potensiometer. Oh ya, yang kedua, faktor yang menyebabkan kegagalan ini mungkin ada komponen yang rusak atau komponen yang sudah usang juga waktu saya beli, namun saya tidak mau cek terlebih dahulu apakah komponen yang rusak atau tidak. Lalu kita pasang lagi di sini baterainya. Dan yang faktor yang ketiga mungkin ya bisa jadi karena terlalu gosong pas proses solderan komponennya, mungkin ada jalur yang terbakar atau terputus akibat dari gosongan tersebut. Maka dari itu ada komponen-komponennya yang mungkin tidak tersalurkan energi listriknya, tegangan listriknya, maka menghasilkan baterai tersebut tidak mengantarkan tegangan dan LED tidak dapat menyala. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan project akhir dari mata kuliah elektroniknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.